Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Gensister. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Komputer dari Universitas Budi Luhur. Ya, jadi hari ini saya ingin mempresentasikan itu bagaimana mengkonfigurasi pengaturan switch dasar ya. Jadi itu ada beberapa langkah. Yang pertama kita buka dulu ya aplikasi dari Cisco Packet Tracer-nya. Setelah kita buka, kita akan membuka packet tracer-nya itu dengan cara file open. Baru nanti kita akan pilih packet tracer yang sudah kita download sebelumnya. Seperti langkah berikut. Klik open. Nah, tunggu sebentar, nanti dia akan tampil segini seperti ini. Langkah selanjutnya adalah di sini mengganti user profile ya menjadi nama kita. Di sini saya menggunakan nama saya, Maya Gensister, dan juga email pribadi saya. Setelah sudah selesai, kita klik OK. Nah, di sini ada keterangan ya, packet tracer configuration initial switch settingnya. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama itu kita akan memverifikasi konfigurasi scalar defaultnya atau verifikasi konfigurasi switch dasar. Langkah kedua kita akan mengkonfigurasikan basic switch configurationnya. Baru di bagian ketiga kita akan mengkonfigurasi MOTD bannernya. Dan langkah yang keempat kita akan menyimpan file konfigurasi ke dalam NVRAM. Dan juga yang langkah kelima kita akan mengkonfigurasikan ke switch yang kedua. Nah, di sini ada latar belakang dalam aktivitas di sini kan kita akan melakukan konfigurasi switch dasar. Nah, jadi kita akan mengamankan akses ke dalam antarmuka baris perintah atau CLI-nya ya, dan juga port konsol menggunakan kata sandi yang terinskripsi dan juga menggunakan kata sandi biasa. Dan juga kita akan mempelajari cara untuk mengkonfigurasi pesan untuk pengguna yang masuk ke dalam switch. Nah, jadi banner yang akan kita gunakan ini untuk memperingatkan pengguna yang tidak memiliki kewenangan terhadap akses. Seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke switch yang pertama. Setelah itu di sini pada langkah yang pertama kita akan memverifikasi konfigurasi switch defaultnya ya. Jadi langkah pertama kita masuk ke mode access, masuk ke privilege access mode. Nah, di sini kita dapat mengakses semua perintah dari privilege access mode-nya. Nah, jadi karena banyak perintah yang harus kita konfigurasikan ya parameternya ini, jadi hak akses privilege ini harus dilindungi oleh kata sandi untuk mencegah penggunaan yang tidak sah. Nah, di sini kumpulan perintah access yang memiliki di dalamnya itu mencakup perintah-perintah yang terdapat dalam mode akses pengguna serta perintah konfigurasi yang melalui akses ke mode perintah lainnya yang diperoleh. Langkah yang pertama kita akan klik S1-nya tadi kita sudah masuk. Baru kita masuk ke ini enable. Kita enablekan dulu untuk mengaktifkan ya. Kita klik enable. Setelah itu sudah berubah nih switch pagarnya. Baru kita di sini ada peringatan bahwa prompt itu diubah dalam konfigurasi untuk mencerminkan mode exe-nya ini ya, privilege mode exe-nya. Setelah itu kita bisa lihat di sini untuk menampilkan kita masuk ke show running config. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali interface ya, fast ethernet dan juga beberapa giga ethernet, dan juga di sini kita bisa melihat line konsol dan juga line FT-nya ya. Jadi sini kan ada
ada perintah nih berapa banyak antarmuka fast Ethernet yang dimiliki oleh switch. Nah di sini bisa dilihat ada 24. Lalu yang pertanyaan kedua ada berapa banyak antarmuka gigabit Ethernet yang dimiliki oleh switch. Nah itu sudah terlihat ada 2, dan juga di sana ada berapa kisaran nilai yang ditunjukkan untuk garis untuk line VTI-nya, yaitu ada 04 dan juga line VTY 515. Dan juga di sini mengapa switch ini merespon startup config-nya itu tidak ada di sini. Nah, kita di sini bisa menggunakan perintah show startup config untuk melihat ya apakah startup config ini sudah ada ya. Tapi setelah kita ketikkan show startup config, di sini ada keterangan bahwa startup config ini tidak ada, masih belum ada. Jadi langkah yang berikutnya adalah kita membuat konfigurasi switch dasarnya ya. Jadi di sini langkah pertamanya itu kita akan menetapkan nama untuk switchnya. Di sini kita menggunakan hostname-nya itu adalah S1. Langkahnya yang pertama kita masuk ke configure terminal, baru kita akan mengetik hostname untuk mengganti menjadi S1, baru kita akan keluar ya, atau menggunakan perintah exit. Nah, jadi untuk konfigurasi parameter pada switch ini mungkin diminta untuk memindahkan diantaranya berbagai mode konfigurasi. Jadi kita bisa melihat langkah 2 ini. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga. Masuk ke langkah kedua di sini adalah untuk mengamankan akses ke jalur konsol atau konsol lainnya. Jadi akses config line mode-nya ini kita atur kata sandi konsolnya. Makanya di sini saya ketikkan line konsol 01 karena kita akan membuat atau kita akan mengamankan config line-nya ini. Kita ketik aja di sini. Kita masuk dulu ke dalam terminal, itu kita ketikkan config T atau configure terminal, baru kita akan ketikkan line console 0 dan juga kita masukkan nih perintah password dan juga passwordnya adalah let me in, baru kita ketikkan login lalu exit 2 kali kita keluar dari config terminalnya. Lalu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu memverifikasi. Langkah 3 itu yaitu memverifikasikan akses konsol atau kita mengamankan akses konsolnya. Nah, jadi keluar dari privilege mode untuk memverifikasi konsol portnya ya. Memverifikasi bahwa kata sandi port konsol itu masih berlaku atau enggak. Jadi kita exit dulu. Di sini kita akan mencoba apakah passwordnya yang kita buat tadi bisa digunakan atau tidak. Jadi kita ketikkan exit, nah enter, baru di sini ada user access verification. Nah, ada password, lalu kita ketikkan password yang kita buat tadi, yaitu let me in. Nah, di sini ada catatan jika switch tidak meminta kata sandi kepada Anda, berarti Anda tidak mengkonfigurasi parameter loginnya pada langkah kedua. Artinya kita masih belum menyelesaikan pada langkah yang kedua. Jika kita sudah melakukan atau menyelesaikan verifikasi atau pembuatan passwordnya ini, maka akan tampil password ya di halaman CLI pada switchnya seperti yang ditunjukkan. Baru kita akan masuk ke langkah yang keempat. Langkah keempat ini adalah untuk mengamankan akses dari privilege mode. Jadi mensetel atau mengatur kata sandi pengaktifan ke
kata sandi C1 dolar C0. Jadi password ini akan melindungi hak akses ke dalam privilege mode-nya ya. Jadi ada catatan di sini angka 0 ya di sini pada tulisan C1 dolar C0 ini, bukan huruf kapital dari 0 ya. Jadi kata sandi ini tidak akan dinilai benar sampai Anda itu menginskripsikannya pada langkah 8 nanti. Seperti itu. Jadi kita akan masuk ke enablekan, kita ketik enable, baru kita akan masuk ke dalam konfigur terminalnya. Lalu kita ketikkan enable password C1 dolar C0 nya, baru nanti kita akan exit atau keluar dari konfigur terminalnya. Sudah terbuat, baru kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu memverifikasi bahwa akses dari privilege mode ini sudah aman. Jadi kita keluar seperti yang tadi, kita masukkan password yang pertama, baru kita masukkan lagi yang password yang kedua yang kita bikin tadi, C1 dolar C0 tadi. Jika berhasil akan kita masuk ke ini satu pagar ini ya. Nah, jadi di sini ada keterangan nih, masuk perintah keluar untuk keluar dari switchnya, dan juga menekan enter. Kita akan dimintai kata sandi seperti yang tadi kan, baru kita akan verifikasi akses pengguna, lalu kita masukkan kata sandi tadi. Yang ketiga di situ ada kata sandi yang pertama adalah kata sandi konsol ya, yang kita konfigurasikan pada untuk line konsol nolnya. Jadi yang kedua itu adalah kembali ke mode exe pengguna, dan juga di sini masukkan perintah untuk mengakses privilege mode-nya. Baru yang berikutnya kita masukkan sandi yang kedua untuk konfigurasi dalam privilege access mode-nya. Selanjutnya kita akan memverifikasi konfigurasi dengan memeriksa file konfigurasi yang sedang berjalan. Langkahnya adalah kita menggunakan show running config ya. Perhatikan ya, di sini ada catatan ya. Perhatikan bagaimana konsol dan kata sandi pengaktifan keduanya dalam teks biasa. Jadi hal ini dapat menimbulkan risiko keamanan jika seseorang mengawasi kita. Misalkan nih kita sedang masuk ke dalam switch, sedangkan di sebelah ini ada orang, jadi orang itu bisa melihat password kita, dan itu akan menimbulkan risiko seperti itu. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya kan, pada line konsol 0 itu passwordnya adalah masih terlihat ya, let me in. Kita masuk ke langkah ke-6, yaitu konfigurasi kata sandi terinskripsi untuk mengamankan akses privilege mode-nya ya. Jadi di sini ada catatan ya, bahwa kata sandi pengaktifan itu harus diganti dengan kata sandi rahasia yang terinskripsi yang lebih baru menggunakan perintah aktifkan rahasia. Jadi kita men-setel atau kita mengatur aktif kata sandi itu ke dalam it's a secret. Nah, jadi yang pertama itu kita masuk ke config terminal dulu ya. Jadi kita ketikkan di sini config t. Selanjutnya kita ketikkan enable secret, it's a secret. Jadi sini kita akan mengetikkan untuk passwordnya, yaitu it's a secret. Baru kita akan keluar dari konfigur terminalnya. Di sini ada catatan kata sandi rahasia yang diaktifkan akan menggantikan kata sandi yang diaktifkan sebelumnya ya. Jadi jika keduanya dikonfigurasi pada switch, kita harus memasukkan kata sandi yang
kita aktifkan ke mode X atau mode privilege X ya. Jadi kita akan masukkan menggunakan kata sandi it's a secret, seperti itu. Selanjutnya masuk ke langkah 7, yaitu memverifikasi bahwa kata sandi rahasia yang diaktifkan telah ditambah ke dalam file konfigurasi. Di sini ada catatan nih, kita dapat masuk perintah, kita masukkan perintah show running config untuk memverifikasi bahwa kata sandi rahasia pengaktifan baru telah dikonfigurasikan. Nah, baru kita di sini ada catatan ya, bahwa kita dapat menyingkat show running config itu dengan menggunakan show run config aja ya, atau show run aja, show run. Nanti kita akan dia akan menampilkan konfigurasinya. Nah, jadi apa yang akan ditampilkan untuk rahasia untuk yang setelah kita enablekan passwordnya. Nah, di sini terlihat bahwa di sini ada enable secretnya itu menjadi enkripsi ya. Angka yang selanjutnya itu mengenkripsikan atau mengaktifkan password dari konsolnya, yaitu kita masuk ke konfigurasi T-nya, baru kita ketikkan service password encryption dan juga exit. Nah, di sini ada catatan, jika kita mengkonfigurasi beberapa password di dalam switch, mereka akan di display ya konfigurasinya dari konfigurasi dari file plain text itu menjadi enkripsi. Nah, seperti yang kita lihat pada langkah 7 ya, di situ it's a secretnya akan berubah menjadi enkripsi. Yang bagian ketiga itu ada konfigurasi MOTD bannernya ya. Jadi konfigurasi pesan MOTD itu akan ditampilkan setelah kita masuk ke dalam switch di awal ya. Jadi kita akan membuatnya. Yang pertama kita masuk ke konfigurasi terminalnya, baru kita ketikkan banner MOTD-nya. Itu ya bertuliskan this is a secret, this is a secure system authorizes access only. Dan juga kita akan keluar untuk mengakhiri konfigurasi terminalnya. Nanti kita akan coba. Nah, jadi sini ada pertanyaan nih, kapan akan ditampilkan bannernya ini? Nah, itu akan ditampilkan ketika kita keluar nih dari privilege mode-nya. Nanti dia akan tampil di awal saat kita akan login atau saat kita akan masuk ke dalam switch-nya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan tampil di sini. This is a secure system authorized access only. Seperti itu. Yang langkah yang keempat, di sini kita akan menyimpan konfigurasi atau data ke dalam environment ya. Jadi langkah pertama kita akan memverifikasi konfigurasi ketepatan konfigurasi menggunakan show run command. Jadi kita pertama masuk dulu ya ke dalam privilege mode dan juga line konsolnya. Di sini kita akan menyimpan konfigurasi ini dengan kita mengetikkan copy running config startup config. Nah, jadi di sini ada pertanyaan nih, apa singkatannya ya? Singkatan dari copy running config startup config. Di sini kita bisa menggunakan copy run start. Seperti itu. Nah, untuk langkah yang ketiga kita akan menguji coba startup configuration filenya tadi, apakah sudah tercopy atau belum. Seperti itu. Jadi ada pertanyaan nih, yang manakah display content dari of FRM. Nah, itu kita bisa melihat di show run ya, show run start. Oh, di sini ada kesalahan, harusnya saya startnya ya. Jadi kita bisa melihat nih bahwa yang tadi itu sudah kita simpan.
kita simpan ke dalam NVRF-nya. Untuk yang kelima itu kita akan mengkonfigurasi ke S2 atau ke switch 2-nya. Jadi setelah kita selesai mengkonfigurasi di switch 1-nya, kita akan mengkonfigurasi ke S2-nya. Jika nggak ingat atau jika lupa perintahnya, kita bisa menggunakan bagian 1 sampai ke 4 sebagai panduannya ya. Jadi konfigurasi switch 2 yang diperlukan itu adalah mengganti hostname-nya menjadi S2, baru kita protect aksesnya atau melindungi aksesnya menggunakan password let me in pada konsolnya, dan juga konfigurasi password enable-nya ya, itu dari C1 $CSO ke dalam mengganti ke it's a secret. Baru kita akan membuat konfigurasi pesan konfigurasi yang bertuliskan authorized access only, unauthorized access is prohibited, and violators will be persecuted to the full extent of the law. Nah, di sini adalah bannernya. Baru kita akan menginskripsikan semua passwordnya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke switch 2-nya. Kita klik pada switch 2-nya ya. Baru nanti kita masuk ke CLI. Seperti pada switch yang pertama ya, kita akan enablekan. Setelah enable kita klik enter. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi hostname-nya ya menjadi S2, yaitu ketik config T atau konfigur terminal, lalu ketik hostname S2, lalu exit untuk keluar dari konfigurasi terminalnya. Langkah yang kedua itu akan kita membuat akses secure access untuk konsol lainnya. Kita masuk lagi karena di sini kita tidak keluar dari konfigurasinya ya, jadi kita langsung aja kita ketikkan line konsol nolnya, lalu passwordnya let me in, ketik lagi login dan juga exit. Kita keluar dari config konsol lainnya ya. Baru kita masuk ke secure privilege mode access. Jadi kita ketikkan aja enable password C1 $C0-nya, lalu kita akan lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu mengkonfigurasi konfigurasi dari password yang terinskripsi, yaitu dengan mengetikkan enable secret is secret ya. Jadi kita akan menenkripsikan password it's a secret. Baru kita akan membuat atau mengkonfigurasi MOTD bannernya. Kita ketik aja banner MOTD, baru kita ketikkan sesuai dengan perintah di bagian 5 ini. Authorized access only, unauthorized access is prohibited, and violators will be prosecuted to the full extent of the law. Nah, setelah kita selesai mengetikkan itu, kita enter. Nah, di sini ada perintah kita harus menginskripsikan semua password teksnya ya. Itu dengan menggunakan perintahnya adalah service password encryption. Baru kita melihat kita menampilkan hasil yang sudah kita buat ya. Oh, di sini ada kesalahan, jadi kita harus keluar dari konfigurasi terminalnya, baru kita bisa melihat atau kita
show run hasil dari konfigurasinya tadi. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa hostname-nya itu sudah ada, di situ ada keterangan S2-nya berhasil berarti, dan juga password plan konsol 0-nya itu sudah terinskripsi, dan juga di situ ada tulisan banner MOTD-nya ya, sudah selesai kita lakukan semuanya. Baru kita copy running configure-nya ya, dan kita copy ke dalam filenya nih ya, kita copy ke dalam nvrm-nya dengan perintah copy running config startup config. Setelah itu kita akan melihat apakah sudah tersimpan ya konfigurasinya. Nah, seperti ini berarti sudah berhasil semuanya. Di sini bisa terlihat semuanya sudah masuk ke dalam nvrm-nya, dan juga di sini completion-nya sudah 72/72, berarti kita sudah menyelesaikan semua konfigurasinya. Nah, di sini kita bisa melihat di check result. Nah, di bagian assessment items, nah sini sudah terchecklist semuanya. Itu tandanya bahwa kita sudah menyelesaikan semua aktivitas konfigurasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.